Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Pramaita dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, NIM 20202010082, kelas PGMI 2. Dosen pengampu kepada yang terhormat Bapak Dian Andasta Bujuri, MPD. Di sini saya akan melakukan praktik video eksperimen tentang perubahan wujud benda guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pendalaman IPA MI. Di sini eksperimen yang akan saya lakukan adalah perubahan wujud benda membeku, mencair, dan juga menguap. Alat dan bahan yang diperlukan dalam eksperimen kali ini, yang pertama adalah korek atau pematik api, kemudian yang kedua adalah lilin, kemudian di sini juga saya memerlukan gula pasir atau bisa disebut sebagai gula putih, kemudian ada margarin. Setelah margarin, di sini juga saya ada 1 butir telur dan juga air. Sebelum kita masuk ke videonya, di sini saya akan menjelaskan benda-benda yang ada di sini dan juga wujud bendanya. Di sini ada lilin. Lilin ini sudah kita ketahui bahwa lilin merupakan benda padat. Kemudian juga ada gula pasir yang merupakan benda padat juga. Kemudian ada margarin. Margarin merupakan benda padat. Kemudian ada air, benda cair, dan juga ada air bening yang juga benda cair. Di sini saya akan melakukan percobaan perubahan wujud benda yang pertama. Langkah yang pertama saya akan menyalakan lilin. Oke, setelah lilin sudah dipanaskan atau sudah dihidupkan, maka eksperimen yang pertama saya akan melelehkan lilin tersebut. Lilin ini, lilin tadi merupakan benda padat. Nah, sekarang kita akan lelehkan ya. Apakah ia akan berubah wujud? Bisa dilihat bahwa lilin itu menetes. Nah, dari lilin yang menetes ini, dia sudah berubah wujudnya menjadi benda cair. Kenapa ia berubah wujud menjadi benda cair? Karena ketika benda yang padat itu dipanaskan atau mendapatkan itu hawa panas atau mendapatkan isolator, maka ia akan berubah wujudnya menjadi cair karena perubahan dari suhu. Kemudian eksperimen yang kedua, saya akan mencoba memanaskan air. Air yang akan dipanaskan terus-menerus akan habis dan berubah menjadi uap air. Kenapa ia berubah menjadi uap air? Karena molekul-molekul yang ada di air akan bergerak cepat dan juga akan bergerak ke atas dan menghasilkan air itu akan habis. Bisa dilihat ia berubah menjadi gelembung-gelembung gas air, maka kelama-kelamaan air itu akan habis dan akan berubah wujudnya menjadi gas. Ini merupakan contoh sederhana perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contoh lainnya bisa dilihat di danau, di mana air di danau itu akan habis terus-menerus dan berkurang ke atas karena ia menjadi awan dan akan menurunkan hujan. Baiklah,
Di sini kita akan membahas tentang proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan berasal dari panas matahari yang membuat air di perairan menguap. Air yang ada di perairan ini berasal dari danau, laut, sungai, kolam, bahkan dari air-air yang ada pada tanaman. Air-air tersebut akan menguap. Jadi, menguap merupakan perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Ia akan berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Kemudian proses yang kedua, uap air akan terkumpul dan berubah menjadi awan. Jadi awan merupakan gabungan dari beberapa uap air. Kemudian selanjutnya, semakin banyak uap air yang terkumpul, awan akan tebal dan menghitam. Jadi kalau uap air tersebut semakin banyak karena adanya angin, maka uap air tersebut akan terkumpul dan kelamaan akan menghitam. Kemudian terjadi lagi proses perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Tetapi sebelum itu, awan akan berubah warna dulu dari putih menjadi hitam. Awan ini merupakan proses mengembun, di mana awan dari benda gas menjadi titik-titik air hujan. Kemudian karena semakin banyak air yang ada pada awan, maka hujan tersebut akan turun karena adanya angin. Dari benda gas tersebut berubah menjadi benda cair, yaitu hujan. Kemudian setelah turunnya hujan, maka ia akan membasahi semua yang ada di permukaan bumi. Ia akan turun ke laut, ke sungai, ke tanah, dan juga ke permukaan yang lain. Kemudian air akan meresap kembali ke tanah. Ketika air meresap kembali ke tanah, maka yang ada pada tanah atau bisa kita sebut sebagai sumber air itu sering sekali akan kembali atau akan menimbulkan air kembali pada permukaan yang digali atau permukaan yang lebih cekung. Jadi proses perubahan wujud benda ini terjadi pada proses benda cair, yaitu air yang menguap, kemudian menjadi awan. Awan semakin banyak yang terkumpul, kemudian dari benda uap tersebut menjadi hujan atau menjadi air kembali. Jadi ini merupakan proses terjadinya hujan. Sudah kita ketahui bersama bahwa proses perubahan hujan merupakan perubahan wujud benda. Jika tidak ada proses perubahan wujud benda, maka kita tidak akan tahu bagaimana terjadinya hujan. Jadi, hujan ini berasal dari permukaan bumi atau air yang ada di permukaan bumi yang kemudian melakukan siklus menjadi hujan dan akan turun lagi ke bumi. Di sini kita sudah mengetahui bersama bahwa hujan merupakan proses terjadinya perubahan wujud benda. Jika kita tidak tahu tentang perubahan wujud benda, kita akan sulit memahami bagaimana kok bisa sih ada air dari langit. Nah, ini dia penjelasannya. Selanjutnya, saya akan melakukan eksperimen yang ketiga, yaitu memanaskan gula dan akan merubah wujud dan juga bentuknya.
gula yang dipanaskan terus-menerus akan berubah wujudnya menjadi cair. Hal ini merupakan perubahan fisika dari suatu benda. Tetapi jika gula ini akan dibakar terus-menerus atau dipanaskan terus-menerus, maka ia akan berubah wujudnya menjadi molekul-molekul gula atau bisa disebut sebagai perubahan kimia, di mana molekul-molekul gula tersebut akan berubah. Tetapi di sini saya akan melakukan perubahan kimia, di mana saya akan merubah bentuk dari gula ini dari padat menjadi cair. Bisa dilihat gula ini meleleh dan bentuknya pun sudah berubah. Nah, percobaan selanjutnya saya akan merubah wujud dan juga bentuk dari margarin. Sudah kita ketahui bersama bahwa margarin merupakan benda padat dan akan saya rubah menjadi benda cair. Pertama-tama kita ambil margarinnya, kemudian kita akan merubahnya dengan cara memanaskan. Margarin ini akan berubah bentuknya dan juga wujudnya karena dipanaskan, di mana ia mendapatkan panas dari lilin ini sehingga ia akan berubah menjadi cair. Bisa dilihat kan, pinggir-pinggiran margarin ini sudah berubah menjadi cair karena mendapatkan panas dari lilin. Baiklah, percobaan yang terakhir adalah telur. Di sini sudah kita ketahui bersama pada awal video tadi bahwa telur merupakan benda cair. Di sini saya akan merubah telur ini untuk menjadi benda padat dengan cara memanaskannya. Kenapa telur dari benda cair bisa berubah menjadi benda padat? Karena molekul-molekul yang pada telur itu, molekul proteinnya akan bertabrakan, melebur dan juga melilit-lilit sehingga ia menghasilkan dan berubah menjadi benda padat. Lihat, telurnya akan matang atau akan berubah menjadi benda padat. Nah, dari beberapa alat dan juga bahan yang saya tampilkan, di sini saya mengambil perbedaan dari telur dan juga air tadi. Sudah kita ketahui bahwa telur merupakan benda cair dan juga air merupakan benda cair. Kenapa telur jika dimasak akan berubah menjadi benda padat sedangkan air berubah menjadi uap? Jawabannya, air berubah menjadi uap karena molekul-molekul air tadi akan ke atas dan juga akan habis. Airnya akan habis dan juga ia akan molekul-molekulnya berterbangan dan berhamburan. Nah, sedangkan molekul protein yang ada pada air, yang ada pada telur akan melilit-lilit sehingga menghasilkan telur ini menjadi benda padat. Oke, pada percobaan selanjutnya kita akan membuat menyubling dan juga mengkristal. Alat dan bahannya: korek api, kaleng, wadah atau panci, kapur barus, dan juga lilin. Kemudian langkah pertama, 1. Taruh 2 kaleng sebagai penyangga tungku. Sebelum itu, saya akan membahas kapur barus. Jadi kapur barus merupakan benda padat. Nah, selanjutnya kita akan menyusun 2 kaleng tersebut sebagai tungkunya. Kemudian kaleng yang terbuka ini akan menjadi wadah untuk kapur barus ini.
Jadi selanjutnya kapur barus itu akan dimasukkan ke dalam wadah susu itu. Kemudian nanti kita akan melakukan proses perubahan benda padat menjadi kristal. Nah, setelah itu jika kapur barus nanti akan dimasukkan ke dalam wadah kaleng yang terbuka, maka kita akan menyalakan lilin. Nah, nanti ketika lilin sudah dinyalakan, maka kita akan memasukkan es batu ke dalam wadah. Nah, kita posisikan dulu ya. Setelah dirasa sudah stabil, baru kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Karena jika tidak stabil, maka takutnya nanti pada proses perubahan wujud benda tersebut itu akan jatuh dan akan gagal. Nah, sekarang jika dirasa sudah cukup baik, maka kita akan memasukkan kapur barus ke dalam wadah. Di sini saya mempunyai dua varian ya. Satunya yang masih berbentuk padat atau bulat-bulat, dan satunya yang sudah dihancurkan atau sudah berbentuk cairan. Kemudian setelah kapur barus dimasukkan dan lilin sudah dinyalakan, maka kita akan memasukkan es batu ke dalam panci. Nah, kita lihat dulu ya, apakah apinya sudah menyala dan sudah seimbang. Jika sudah seimbang, maka lanjutkan ke langkah berikutnya. Ini yang kita pakai adalah kapur barus yang sudah berubah, yang sudah kita tumbuk, atau yang wujudnya sudah berubah menjadi serbuk-serbuk atau menjadi padat yang sudah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, sesudah ini kita akan memasak es batu di atas api yang di bawahnya merupakan ada kapur barus. Setelah ditunggu beberapa saat, maka bisa kita lihat bahwa kapur barus yang merupakan benda padat tadi berubah menjadi kristal atau seperti salju yang lebih mengkilap. Nah, dari proses ini merupakan proses mengkristal, di mana kapur barus tadi sudah berganti menjadi wujud kristal. Ini merupakan proses perubahan wujudnya. Mengkristal merupakan proses perubahan wujud dari padat menjadi kristal. Nah, sedangkan menyublin merupakan proses perubahan wujud dari padat menjadi gas tanpa melakukan perubahan wujud menjadi cair. Contohnya adalah kapur barus yang didiamkan di dalam lemari dengan suhu ruang, maka ia akan berubah menjadi uap. Nah, tadi setelah kita sudah melakukan perubahan wujud yang sebelumnya, sekarang kita akan melakukan perubahan wujud benda dari gas ke cair atau bisa disebut sebagai mengembun. Jadi, kita memerlukan sebuah gelas yang berisikan air di dalamnya. Kemudian setelah itu, masukkan batu es ke dalam gelas. Nah, kita masukkan pelan-pelan ya, agar terjadilah proses mengembun pada gelas tersebut. Nah, setelah batu es sudah dimasukkan ke dalam gelas,
maka kita tinggal tunggu saja prosesnya. Nah, sudah kita bisa lihat bersama-sama bahwa di pinggiran gelas tersebut sudah mulai ada embun-embun. Jadi, mengembun ini merupakan perubahan wujud benda dari gas ke cair. Karena tekstur di dalam gelas itu sangat dingin, maka ia akan menghasilkan embun-embun air pada luar gelasnya. Nah, itu sekarang gelasnya sudah dipenuhi oleh embun-embun air ya yang ada di luar gelasnya. Embun air ini karena adanya suhu atau adanya gas yang keluar dari gelas tersebut. Jadi, mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud zat yang terjadi ketika suatu gas melepaskan energi. Jadi, gas yang ada pada permukaan dalam gelas itu mengeluarkan energi atau melepaskan energi sehingga pada luar gelasnya itu mengembun. Jadi, ketika suatu benda itu atau suatu zat terlalu panas atau terlalu dingin, maka ia akan melepaskan energi yang menghasilkan embunan atau akan mengembun. Inilah merupakan contoh perubahan wujud benda dari gas menjadi embun. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video eksperimen saya kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.